HP-mu bunyi. Aba berteriak dari ruang tengah. Iya, jawabku dari arah dapur. Aku pun gegas pergi ke kamar untuk melihat siapa yang subuh-subuh meneleponku. Setelah tahu siapa orang yang menghubungiku, aku pun mengangkat panggilan dan menempelkannya ke ponsel ke telinga. Aku kira siapa San, tumben nelpon pagi-pagi buta begini, ujarku pada orang di seberang sana. Aku mau nanya, apa sekarang kamu sudah tidak lagi menjual ikan ke restorannya Ak Yusuf? Masih kok. Sekarang juga aku mau ambil ikan dan langsung ke tempatnya Yusuf. Kenapa tiba-tiba kamu ngomongin kerjaanku? Kini aku yang bertanya. Jadi gini, tadi aku gak sengaja dengar kalau ternyata si Hena sekarang jualan ikan juga. Nah, katanya dia pun jadi pemasok ikan ke restorannya si Yusuf. Ah, masa? Iya, aku kira kamu udah gak kerjasama dengan Yusuf lagi. Aku diam, seraya menjatuhkan bobot tubuhku di pinggiran ranjang. Satu hari kemarin, aku memang tidak mengantarkan ikan ke tempat Yusuf karena aku jatuh sakit. Yusuf pun tahu itu dan dia memakluminya. Masa iya, karena aku sakit kemarin, Yusuf jadi memutuskan kerjasama denganku. Kalaupun iya, pasti Yusuf akan memberitahukanku, bukan malah menggantinya dengan orang lain kan? Arin? Iya San, malah diem. Buruan kesini. Itu si Hena udah nyampe duluan di TPI, ujar Santi terdengar geram. Ya gak apa-apa, biarkan saja. Jualan mah bebas San, tapi aku punya firasat yang buruk. Sepertinya dia mau merebut pelanggan kamu deh. Makanya buruan kesini, ujar Santi sedikit berteriak. Aku pun mengiyakan usulan Santi. Setelah mematikan sambungan telepon, aku pun bersiap-siap untuk pergi ke pelabuhan. Bah, Arin berangkat dulu ya. Sarapan sudah Arin simpan di meja makan. Aku berpamitan pada Abah yang masih menonton TV, menyaksikan ceramah ustadz favoritnya di layar kaca. Sampai di pelabuhan, benar saja aku melihat Hena yang tengah merapikan ikan di dalam box di atas motor. Motor siapa yang dia pakai, aku pun tidak tahu. Mungkin dia membelinya sendiri. Jualan ikan juga, Hen, tanyaku saat berpapasan dengannya. Iya dong, sekarang aku kan tidak ada suami, tidak akan ada laki yang menafkahi. Jadi aku harus punya penghasilan sendiri, tuturnya. Aku mengangguk seraya berjalan hendak masuk ke dalam TPI. Rin, kamu jangan nangis ya kalau nanti pelangganmu malah berpindah belanja di aku. Karena aku yakin sekali jika mereka akan lebih senang membeli ikan dariku. Nangis tidak akan, Hen. Aku malah senang jika nanti jualanmu laris manis. Aku doakan supaya daganganmu cepat habis ya, ujarku. Namun Hena malah mendelikan mata seraya cepat-cepat naik ke atas motor. Dia berlalu dengan mengendarai motor dengan cepat. Aku hanya mengedikkan bahu seraya masuk ke dalam penampungan untuk mengambil ikan. Seperti biasa, aku mengambil ikan bagian Abah yang disimpan nelayan. Selesai mengambil beberapa kilo ikan, aku pun mulai berangkat untuk mengantarkan ikan yang aku bawa ke pemesan. Di perjalanan, aku melihat Hena yang berhenti di depan toko Bu Haji. Aku menghentikan motorku dan mendengarkan apa yang tengah mereka bicarakan. Bu, ikan segarnya. Tidak, Hen. Ibu sudah pesan sama Arini. Sudah langganan, tutur Bu Haji. Aduh Bu, beli ikan saya saja. Arini mah ikannya jelek, di es. Mending punya saya, masih seger dan baru banget dari laut.
Aku menggelengkan kepala, melihat tingkah Hena. Kalau seperti itu artinya dia mengibarkan bendera perang lagi denganku. Jualan boleh saja, bersaing pun itu hal yang wajar dalam berniaga. Tapi kalau sudah menjatuhkan lawan dengan cara curang dan menjelek-jelekkan, itu tidak dibenarkan. Ayolah Bu, beli di saya saja. Arin gak akan jualan. Tadi aku lihat motornya mogok di pelabuhan. Pasti siang kalau nungguin dia. Kurang ajar si Hena Morena. Aku meregangkan otot-otot tanganku, menggulung lengan baju, hingga mengencangkan tali jilbab bergo yang membalut kepalaku. Hena, aku siap gelut denganmu. Sekian menit diam di tempat, aku pun menghampiri Hena dan berhenti di sampingnya. Menyadari kedatanganku, ia langsung tancap gas dan menyimpan ikan ke dalam keranjang yang dia bawa. Bu Haji beli ikan di Hena, tanyaku. Tidak Rin, kan ibu sudah pesan di kamu. Tahu gak Rin, kalau tadi si Hena jelek-jelekin kamu loh. Gak apa-apa Bu, biarkan saja. Kalau Bu Haji mau ambil ikan di si Hena, hari ini gak apa-apa kok. Bu Haji berjalan semakin mendekatiku. Jangan ngomong gitu Rin, ibu hanya mau ikan dari kamu. Sudahlah ikannya seger, kalau beli banyak suka ada potongan harga lagi. THR pas lebaran gak pernah ketinggalan. Udah ibu gak mau pindah dari kamu, tutur Bu Haji memegang pundakku. Aku pun tersenyum senang, lalu mengeluarkan ikan dan memberikannya pada Bu Haji. Makasih ya Bu, kalau gitu saya jalan lagi. Assalamualaikum. Meninggalkan toko Bu Haji, aku langsung tancap gas untuk mengantarkan pesanan ke yang lainnya. Untuk ke restoran Yusuf, aku memang sengaja akan mengirimkannya terakhir karena dia sudah memiliki stok sampai siang ini. Di jalan, aku melihat Hena yang tengah mengendarai motornya. Aku langsung tancap gas menyalipnya dengan kecepatan tinggi. Aku berhenti di depan rumah pemesan, memberikan ikan dan kemudian tancap gas lagi. Saat tengah memberikan uang kembalian pada pelanggan lain, Hena mendahuluiku dan dia melakukan hal yang sama seperti pada Bu Haji tadi, menjelekkan aku dan membujuk pelangganku agar berpindah padanya. Kali ini dia berhasil. Satu pelangganku jatuh ke tangan dia. Aku biarkan, aku mengikhlaskannya. Namun, sesuatu yang membuat dadaku bergemuruh ialah rupanya dia pun ingin mencuri pelanggan terbesarku, Yusuf. Dari kejauhan, aku melihat Hena berhenti dan turun di depan restoran itu. Dia mencoba merayu dan membujuk Yusuf agar mau mengambil ikan darinya. Ayolah, aku kasih harga lebih murah deh dari harga yang Arini berikan. Dan dijamin pelanggan AA pasti tambah banyak dan restoran AA jadi tambah laris. Percaya deh sama aku. Rasanya ingin muntah mendengar ucapan Hena. Aku yang baru saja sampai di tempat itu langsung mengangkat keranjang ikan dan menyimpannya langsung ke belakang, memberikannya pada pegawai Yusuf yang bertugas memotong ikan. Arin, kok kamu gak sopan sih? Main masuk ke dapur segala. Hena berujar saat aku keluar dari pintu belakang. Aku tidak mengindahkan ucapan Hena. Aku memilih menghampiri Yusuf dan melewati Hena begitu saja. 7A, ucapku, yang langsung mendapatkan anggukan dari Yusuf. Yusuf paham apa yang aku katakan. Yusuf pun mengeluarkan sejumlah uang dan memberikannya padaku. Terima kasih, ujarku, langsung naik ke atas motor dan hendak meninggalkan area restoran. Namun, aku mengurungkan niatku saat Yusuf memanggil. Kenapa? Tanyaku. Nanti malam ke sini ya.
Aku mengundangmu untuk hadir dalam acara syukuran restoranku sehabis Isya. Aku diundang juga kan ya? Aku pasti akan datang kok. Hena langsung angkat bicara. Datang aja, siapapun boleh datang kok. Tapi untuk masalah ikan aku tidak bisa. Aku tetap memakai Arini untuk jadi pemasok, tutur Yusuf yang membuat wajah Hena berubah seketika. Entahlah, melihat wajah Hena merengut membuatku tersenyum dalam hati. Insya Allah nanti aku juga datang dengan Abah. Iya, aku akan senang kalau Abah bisa hadir nanti. Kalau gitu, kamu hati-hati di jalan ya. Aku masuk dulu. Aku mengangguk seraya tersenyum. Aku juga akan datang dengan Ibu A. Yusuf berlalu masuk. Ia mengabaikan Hena yang cengar-cengir mencari perhatian. Dikacangin ya. Kasihan deh, ujarku seraya pergi. Tugas hari ini selesai dan aku akan segera pulang ke rumah. Alhamdulillah, semua ikan telah habis terjual, meskipun tadi ada yang membatalkan membeli ikan dariku. Tapi Allah telah mengirimkan rezeki lain lewat tangan yang lain. Arini, dari kaca spion aku melihat jika Hena ada di belakangku. Arini, berhenti. Ada apa sih, ucapku setelah menepikan motor. Kamu itu jangan serakah kalau jualan. Bagi-bagi rezeki sama orang. Jangan melulu kamu ambil semuanya. Aku mengerutkan kening. Serakah. Aku turun dari motor menghampiri dia yang masih duduk di motornya. Hei, kamu ngomongin dirimu sendiri. Yang serakah itu kamu, bukan aku. Emangnya kamu pikir aku gak tahu kalau kamu jelek-jelekin aku ke pelangganku sendiri? Itu namanya curang. Gak usah deket-deket. Aku gak tuli, semprotnya seraya mendorongku. Aku mundur satu langkah dengan menyilangkan tangan di perut. Kalau mau jualan, jualan aja. Gak usah pakai bilang Arini inilah, itulah. Ikan jelek lah, nganternya lama lah. Apaan kayak gitu, ujarku, membuat Hena menekuk ludah. Siapa yang bilang gitu? Aku enggak kok. Jangan bergilah. Aku dengar sendiri kata-kata dari bibir pahitmu itu. Kenapa sih Hen, kamu itu selalu ikut-ikutan, kataku. Ikut-ikutan apa? Jualan ikan, biarinlah. Aku mau buktiin sama semua orang jika aku pun bisa sepertimu, bisa menghasilkan uang meski tak ada suami. Lagian kita itu sama Rin, sama-sama mantan istri Mas Andri. Sama nasib bukan berarti sama rezeki Hen. Iya, dan rezekiku akan jauh lebih baik darimu. Aku bahkan bisa mendapatkan suami lebih dulu dari kamu. Akan aku buktikan, ujar Hena mencondongkan tubuhnya padaku. Semakin ditanggapi, bicaranya semakin ngawur. Rasa percaya dirinya semakin tinggi jika terus berdebat dengan dia lama-lama. Ubanku akan tumbuh sebelum waktunya. Lebih baik aku pergi daripada terus mendengarkan khayalan dia. Aku percaya Hen, kalau kamu akan segera menikah dan punya suami. Soalnya kamu kan murah meriah. Wajah Hena merah padam. Ia berniat untuk turun dari motornya. Namun aku segera berangkat meninggalkan dia. Awas Yarin, aku akan buat perhitungan denganmu. Hena berteriak kencang. Aku tidak peduli dan terus melajukan motorku dengan kecepatan sedang. Sampai di rumah, lagi-lagi aku harus melihat Ira dan ibunya sedang duduk di teras. Aku menggelengkan kepala, seraya menggerutu tak jelas di dalam hati. Ya Allah, mau apa lagi mereka, kataku pelan. Rin, kita butuh bantuanmu. Aku masih diam di tempat, enggan untuk turun dari motor dan menghampiri mereka. Kemarin minta maaf, sekarang butuh bantuan. Besok apa lagi? Rin, Ibu Ningrum menghampiriku. Ada apa lagi Bu? Tanyaku dengan nada yang malas. Sungguh
Aku benar-benar malas bertemu mereka. Rin, ibu butuh uang. Hah? Mulutku menganga setelah mendengar maksud dan tujuan mereka datang kemari. Ibu, Irah, dan Ari akan pulang ke Magelang. Tapi ibu tidak cukup ongkos. Pinjamkan ibu uang, Rin. Ibu mohon bantu ibu untuk kali ini saja. Wanita yang wajahnya sudah dipenuhi keriput itu menangkupkan kedua tangan di dada. Bu, kenapa harus ke Arin? Kenapa Kak minta sama Mas Andri? Bukankah sekarang dia sudah punya penghasilan yang lumayan? Aku turun dari motor kemudian duduk di teras rumah. Andri enggan memberikan uang sepeser pun untuk kami, Rin. Dia masih marah sama Ari soal henna waktu itu. Jangankan memberikan uang, bertemu pun kami tidak. Dia tinggal di rumah temannya, sedangkan kami tinggal di rumah kosong yang tidak ditempati pemiliknya. Kami di sini terlantar. Aku melihat pada ibu yang kini bersandar pada tiang rumah. Ia sesekali mengusap matanya yang sudah memerah. Aku tidak bisa membedakan antara berbohongnya ibu dan jujurnya perkataan wanita itu. Mungkin kamu sulit untuk percaya sama ibu karena mulut ibu yang selalu berkata bohong. Tapi demi Allah, kali ini ibu berkata jujur. Ibu sudah tidak ingin lagi tinggal di sini. Ibu lelah dan malu oleh kelakuan anak ibu sendiri. Aku mengembuskan nafas kasar. Jika melihat wajah ibu, sepertinya dia memang berkata jujur. Tapi bukankah wajah jujur sama bohongnya ibu sulit untuk dibedakan? Bu, begini saja. Jika ibu benar-benar ingin pulang, Arin akan bantu. Tapi Arin tidak akan memberikan ibu uangnya sekarang. Nanti Arin akan berikan saat ibu dan anak-anak ibu sudah siap berangkat. Maaf, Arin tidak percaya jika harus memberikannya sekarang. Sekian menit mengamati wajah ibu dan Ira, akhirnya aku pun mengambil keputusan. Mungkin ini lebih baik daripada memberikan uang yang mungkin nanti tidak akan dipakai pulang kampung untuk mereka. Tidak apa-apa, Rin, itu pun sudah sangat membantu kami. Terima kasih, Rin, terima kasih, ujar ibu mengambil tanganku dan menggenggamnya. Aku mengangguk. Biarlah aku keluar uang buat mantan mertua dan anak-anaknya. Anggap saja aku bersedekah pada mereka. Mungkin lebih baik mereka pergi dari sini ketimbang terus berada di sini dan nanti akan datang lagi mengusik ketenangan hidupku. Bersambung.